Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaifatul Husna Buru Siregar, NIM 4191111062. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan GeoGebra. Nah, ini adalah bentuk dari GeoGebra. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sejarah dari GeoGebra. Nah, GeoGebra dikembangkan oleh Marcus Hohenwarder yang berasal dari Austria. Ia adalah seorang profesor di Universitas Johannes Kepler atau JKU, Linz. Hohenwarder juga pernah menjabat sebagai ketua Lembaga Pendidikan Matematika. Selama pendidikan di universitas atau ilmu komputer dan matematika terapan, ia mengembangkan perangkat lunak, pendidikan matematika GeoGebra, dan telah memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, selain itu, Hohenwarder juga aktif mengajar di sebuah sekolah tinggi dan bekerja di berbagai proyek untuk pelatihan guru di Austria, Inggris, dan Amerika Serikat. Setelah disertasinya selesai di Universitas Salzburg tahun 2006, ia bekerja di Florida Atlantic University dan Florida State University. Nah, pada tanggal 1 Februari 2010, ia ditunjuk menjadi profesor di Institut Pendidikan Matematika JKU Linz. Penelitiannya berfokus pada penggunaan teknologi dalam pendidikan matematika. Nah, sejak saat itu, GeoGebra terus mengalami perkembangan. Penemu dan perancangnya terus berusaha memperbaiki kekurangan dari program GeoGebra. Sampai saat ini telah muncul GeoGebra 5 sebagai perbaikan dari GeoGebra 4.4. Pada GeoGebra 5 ini telah dapat dijumpai gambar dalam bentuk 3 dimensi atau 3D. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui laman http://www.geogebra.org. Selain pada komputer, aplikasi ini juga dapat digunakan pada handphone Android maupun iPhone dengan cara mengunduhnya melalui Play Store atau App Store. Gunakan kata kunci GeoGebra pada kolom search, lalu unduh dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, itulah sejarah dari GeoGebra. Yang berikutnya mengenal GeoGebra. Nah, GeoGebra ini merupakan aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengonstruksikan konsep-konsep matematika. Aplikasi yang dibuat dengan prinsip penggabungan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika. Menurut Hohenwarder, GeoGebra adalah program komputer yang digunakan pada pembelajaran matematika, khususnya geometri dan aljabar. Dan program ini dapat digunakan secara bebas dan dapat diunduh dari laman resmi www.geogebra.com. Dan program GeoGebra ini sangat terkenal dan telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, baik itu pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan kalangan pengguna lainnya. Oke, kita lanjut, yaitu mengetahui menu bar pada GeoGebra. Nah, menu bar ini merupakan bagian utama yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi GeoGebra. Menu bar terdiri dari file menu, kemudian edit menu, option menu, views menu, tools menu, windows menu, dan help menu. Yang pertama yaitu menu file. Nah, menu ini digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file, serta menutup program yang dikerjakan. Yang kedua ada menu edit, di mana menu ini berfungsi untuk mengedit teks atau gambar. Yang ketiga ada view, ini menu
yang dapat digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja GeoGebra. Ada menu option. Nah, menu ini dapat digunakan untuk mengatur berbagai fitur tampilan seperti pengaturan ukuran huruf, pengaturan jenis atau style, objek-objek geometri, dan sebagainya. Yang kelima ada tools, di mana menu ini dapat digunakan untuk mengatur peralatan pada GeoGebra, seperti mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan, kemudian membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang telah ada, serta menghapus dan memodifikasi nama dan icon toolbar. Lanjut ada menu window. Nah, menu ini digunakan untuk membuat window baru atau jendela baru. Dan yang terakhir ada menu help. Menu ini menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra. Berikutnya yaitu toolbar pada GeoGebra. Nah, toolbar merupakan bagian yang dapat membantu pengguna dalam membuat grafik, bangun datar, dan bangun ruang. Adapun fungsi dari setiap toolbar sebagai berikut. Yang pertama ada menu atau icon move. Nah, icon move ini digunakan untuk memindahkan atau menggeser posisi grafik. Ya, di sini ada move around, point, freehand shape, dan pen. Tadi untuk menu move ini digunakan untuk memindahkan atau menggeser posisi grafik. Kalau move around point ini untuk merotasikan objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih lalu menggesernya dengan mouse. Yang ketiga ini freehand shape, itu digunakan untuk membuat garis secara sembarang dengan awal mula berupa bentuk tulisan tangan, kemudian pada jendela kiri akan muncul titik pada garis tersebut. Kemudian ada pen, digunakan untuk membuat goresan pena. Yang kedua ada menu atau icon point, di mana ini digunakan untuk membuat suatu titik pada grafik. Yang kedua, point on object, ini digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam suatu objek. Tag atau detect point, ini digunakan untuk mengklik titik tersebut. Kemudian ada intersect, digunakan untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek atau mengklik langsung pada perpotongannya. Ada midpoint or center. Nah, ini digunakan untuk menentukan titik tengah dan titik pusat suatu objek. Dan ada complex number, extremum, dan ada roots. Oke, yang bagian ketiga ini ada icon line, di mana icon line ini digunakan untuk membuat garis melalui dua titik. Yang kedua, segmen, ini digunakan untuk membuat ruas garis antara dua titik dengan cara memilih dua buah titik. Ini ada segmen with given length. Nah, icon yang ketiga yaitu ada line. Nah, line ini digunakan untuk membuat garis melalui dua titik. Yang kedua ada segmen, digunakan untuk membuat ruas garis antara dua titik dengan cara memilih dua buah titik. Segmen with given length, ini digunakan untuk membuat ruas garis dengan panjang tertentu dengan cara memilih suatu titik dan mengisi panjang ruas garisnya. Ada ray, ini digunakan membuat sinar antara dua titik dengan cara memilih titik awal dan titik akhirnya. Kemudian ada polyline, ada vektor. Nah, ini digunakan
untuk membuat garis vektor dengan memilih titik awal dan titik akhirnya. Yang terakhir, vektor from point itu digunakan untuk membuat vektor dengan cara mengklik titik dan garis vektor, sehingga akan muncul vektor yang besarnya sama dengan vektor yang diklik, namun posisinya berasal dari titik awal tersebut. Oke, icon yang ketiga ada perpendicular line. Nah, ini digunakan untuk membuat garis tegak lurus dengan cara memilih suatu titik dan memilih garis yang tegak lurus terhadap titik tersebut. Parallel line ini digunakan untuk membuat garis sejajar dengan cara mengklik sebuah titik dan garis, kemudian akan terbentuk garis yang sejajar dengan garis tersebut. Perpendicular bisector. Ada angle bisector, ini digunakan untuk membuat garis bagi dengan cara memilih 3 buah titik atau 2 buah garis. Ada tangent, digunakan untuk membuat garis singgung dengan mengklik sebuah titik singgung pada suatu fungsi. Polar or diameter line ini digunakan untuk membuat garis polar dan diameter pada lingkaran atau konik. Ada base fit line dan ada locus. Locus ini digunakan untuk membuat garis lokus dengan cara memilih titik lokus dan titik pada suatu objek. Kemudian ada icon poligon. Nah, di icon poligon ini digunakan untuk membuat grafik berbentuk poligon dengan cara memilih beberapa titik dan mengklik kembali titik awalnya. Di sini ada poligon, regular poligon, rigid poligon, dan vector poligon. Lanjut ada circle with center through point. Digunakan untuk membuat lingkaran dengan memilih titik pusat dan titik tertentu sebagai titik yang terletak pada busur lingkaran. Circle, edge, center, dan radius ini digunakan membuat lingkaran dengan cara memilih titik pusat dan memasukkan besar jari-jari lingkaran. Ada kompas, ada circle through 3 points. Ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara memilih 3 buah titik. Ada semicircle, circular arc. Ini digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat 2 buah titik. Circular arc ini digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan membuat 3 buah titik. Circular sector ini digunakan untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat 2 titik. Circumcircular sector ini digunakan untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat 3 titik yang akan terletak pada sektor tersebut. Oke, lanjut ada elips. Nah, elips ini digunakan untuk membuat elips dengan cara memilih 2 titik fokus dan titik elips. Hiperbola ini digunakan untuk membuat hiperbola dengan memilih 2 titik fokus dan 1 titik hiperbola. Sedangkan parabola digunakan untuk membuat parabola dengan memilih titik dan garis arah. Terakhir ada conic trunk 5 points. Ini digunakan untuk membuat konik pada grafik melalui 5 buah titik. Lanjut ada icon angel. Kemudian icon angel ini digunakan untuk menentukan sudut dari 3 buah titik atau 2 buah garis. Kemudian ada angel with given size.
Distance or length ini digunakan untuk menentukan jarak dari dua buah titik ke bidang lainnya. Area digunakan untuk mengukur luas dari poligon, lingkaran, dan bidang lainnya. Ada slope, ada list, ada relations, dan ada functions inspector. Reflect about line. Nah, icon ini digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan bidang. Untuk yang reflect about line ini digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan sebuah garis. Kalau yang reflect about point itu digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan sebuah titik. Ada juga reflect about circle, rotate around point, ada translate by vector, ini digunakan untuk menerjemahkan titik koordinat ke dalam bentuk vektor. Delete from point, ini digunakan untuk membuat titik baru dari dua buah titik. Selanjutnya yaitu ada icon slider, ada icon text, icon image, icon button, checkbox, dan input box. Oke, yang terakhir yaitu move graphics view, zoom in, zoom out, show or hide object, show or hide label, copy visual style, dan delete. Untuk yang move graphic view ini digunakan untuk memindahkan grafik. Zoom in untuk memperbesar tampilan grafik, zoom out itu untuk memperkecil tampilan grafik. Show or hide object ini digunakan untuk menampilkan atau menyamarkan suatu objek. Show or hide label untuk menampilkan atau menyamarkan sebuah label. Copy visual style digunakan untuk menyalin warna dari sebuah objek. Dan yang terakhir, delete digunakan untuk menghapus sebuah objek. Selanjutnya yaitu membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra. Nah, ada beberapa macam fungsi, yaitu fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi trigonometri, fungsi eksponen, dan lain-lain. Tiap-tiap fungsi tersebut memiliki gambar grafik yang berbeda-beda, dan secara umum langkah-langkahnya, yang pertama menentukan terlebih dahulu tipe fungsi yang akan dibuat. Yang kedua, memasukkan persamaan berdasarkan bentuk umum fungsi tersebut pada kolom masukan, dan yang ketiga, tekan enter maka akan muncul grafik fungsi. Nah, di sini kita akan mempraktekkan langsung untuk fungsi linier, di mana bentuk fungsi umum linier adalah fx sama dengan ax tambah b, maka untuk membuat gambar dari grafik fungsi tersebut dengan cara memasukkan bentuk umum persamaannya. Kita contohkan bentuk persamaannya, yaitu kita klik di menu input ini, fx sama dengan 2x ditambah 5. Oke. Sudah kita klik persamaannya pada kolom input, lalu kita tekan enter, maka akan muncul tampilan grafik fungsinya. Nah, seperti ini ya. Tampilan bentuk fungsi atau persamaan dari 2x tambah 5. Yang kedua, fungsi kuadrat. Nah, untuk membuat fungsi kuadrat
Kita ketahui dulu bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, untuk memasukkan lambang pangkat, maka pada kolom perintah pengguna dapat menggunakan lambang yang seperti ini ya. Nah, yang seperti itu adalah untuk lambang pangkat. Kita contohkan persamaannya, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Sudah kita ketikkan persamaannya di kotak input, lalu kita tekan enter, maka akan muncul grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti ini ya. Oke, yang ketiga ada fungsi polinom, di mana bentuk umum dari fungsi polinom yaitu fx sama dengan anx pangkat n ditambah an dikurang an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah titik-titik sampai ax ditambah 1. Nah, kita contohkan dengan mengetikkan fungsi polinom dari fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 5. Lalu kita klik enter. Nah, ini adalah tampilan atau grafik fungsi polinom dari fx sama dengan x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat ditambah x tambah 5. Lanjut, yaitu fungsi trigonometri. Nah, untuk membuat fungsi trigonometri, yaitu memunculkan gambar fungsi trigonometri dapat dilakukan dengan cara memasukkan nilai sinus, kosinus, dan tangen pada persamaannya. Kita misalkan persamaannya adalah fx sama dengan sin x ditambah 45 dikurang 4. Kita klik enter. Nah, ini adalah tampilan grafik fungsi trigonometri. Oke, yang kelima itu fungsi eksponen. Bentuk umum fungsi eksponen adalah ax sama dengan a pangkat x. Pengguna dapat memasukkan fungsi fx a pangkat x pada kolom input. Kita misalkan persamaannya adalah fx sama dengan 2 pangkat x. Oke, kita enter. Nah, seperti ini ya grafik fungsi dari fungsi eksponen. Selanjutnya, membuat bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra. Nah, terdapat dua jenis bangun ruang, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Contoh dari bangun ruang sisi datar yaitu balok, kubus, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung yaitu kerucut, bola, dan tabung. Nah, kita dapat memanfaatkan menu 3D Graphics untuk membuat bangun ruang dengan mudah. Langkah-langkahnya kita contohkan untuk membuat bangun prisma segi 5. Yang pertama, kita klik view, kemudian kita pilih 3D Graphics. Nah, sudah muncul 3D Graphics-nya. Kemudian kita klik point, lalu kita buat 2 titik sembarang di bagian koordinat. Oke, kemudian kita
pilih icon regular polygon. Nah, di sini regular polygon kita klik, lalu kita hubungkan titik A dan titik B. Oke, dikarenakan kita membuat prisma segi 5, maka kita ketik angka 5. Oke. Lanjut, kita pilih extrude to prism. Nah, ini ada extrude to prism, kemudian masukkan tinggi prisma yang diinginkan. Kita buat tingginya misalkan 4. Klik OK. Nah, ini sudah kelihatan ya tampilan atau gambar prisma segi 5. Kemudian membuat jaring-jaring bangun ruang. Nah, untuk membuat jaring-jaring bangun ruang pada GeoGebra itu cukup mudah. Langkahnya seperti yang sebelumnya, yaitu ini. Kita tinggal membuat jaring-jaringnya saja. Kemudian kita klik tool yang memuat icon net. Kita cari icon net. Nah, ini ya, icon net. Lanjut. Maka akan muncul jaring-jaringnya. Nah, ini sudah kelihatan jaring-jaring dari prisma segi 5. Berikutnya adalah membuat persamaan lingkaran dan titik singgung garis lingkaran. Untuk yang pertama, kita mencari dahulu persamaan lingkarannya. Caranya yaitu kita klik point. Nah, di sini misalnya kita membuat 3 titik, ini kita buat di sembarang tempat saja. Oke. Lalu kita klik di sini circle. Nah, dikarenakan ada 3 titik, maka kita pilih yang circle point-point. Sini kita klik A, B, dan C, lalu kita enter. Nah, ini sudah didapatkan lingkarannya dengan persamaan X kuadrat ditambah Y ditambah 3,75 kuadrat sama dengan 101,56. Lanjut, kita akan mencari titik singgung garis lingkaran. Lanjut, kita akan mencari titik singgung garis lingkaran. Misalnya, kita masukkan persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y sama dengan 0. Nih, kita enter. Kemudian kita masukkan kembali garisnya. Garis lingkarannya kita buat X dikurang 2 Y ditambah 8 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita pilih yang poin dan lihat mana yang menyinggung. Nah, ini ya. Sehingga didapatlah bahwa lingkaran ini tepat menyinggung di titik A 0,4. Lanjut, kita akan membuat persamaan elips, bola, dan hiperbola. Kita akan membuat persamaan elips, bola, dan hiperbola. Yang pertama, kita akan menggambar grafik persamaan elips. Nah, di sini untuk carinya sama, kita klik point. Oke, di bagian input kita masukkan elips. Nah, di sini kita pilih yang fokus point. Sini A, B, dan C. Nah, ini adalah bentuk dari elips, di mana persamaannya adalah
319,98 X kuadrat ditambah 68,52 XY ditambah 407,34 Y kuadrat dikurang 160,82 X dikurang 1535,04 Y sama dengan 6625,9. Nih, untuk lebih jelasnya kita bisa memperkecil nih ya, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dengan menggambar persamaan parabola. Caranya klik poin, ini kita pilih satu, kemudian line. Ini. Nah, di sini kita masukkan parabola. Nah, di sini hanya ada pilihan yaitu poin dan line, di mana poinnya atau titiknya adalah titik A dan garisnya itu garis F. Lalu kita klik enter. Nah, sudah didapat. Dari titik A, B, C garisnya X kurang Y sama dengan 2, sehingga didapatlah persamaan parabolanya adalah 36X kuadrat ditambah 72 XY ditambah 36Y kuadrat ditambah 440,64 X dikurang 411,84Y sama dengan minus 410,63. Oke. Lanjut ke persamaan hiperbola. Nah, ini caranya kita klik points. Lalu di bagian input kita masukkan atau kita ketikkan hiperbola. Nah, di sini kita pilih yang fokus poin. Kita ketik A, B, dan C. Oke. Ini adalah bentuk dari hiperbola di mana persamaannya adalah minus 124,16 X kuadrat ditambah 13,57 XY ditambah 22,42 Y kuadrat ditambah 225,4 X dikurang 64,28 Y sama dengan minus 104,17. Lebih jelasnya kita bisa nah, seperti ini ya bentuknya. Oke, bagian terakhir yaitu mengenai alat bantu ilmu kalkulus. Yang pertama yaitu ada turunan. Caranya kita langsung ketikkan fungsi. Misalnya kita ketikkan fungsinya adalah fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2. Klik OK. Lalu kita masukkan di sini derivatif. Nah, pilih yang derivatif function. Fungsinya yaitu f. Klik OK. Nah, di mana didapatlah fungsi dari 4x kuadrat tambah 2 itu akan menghasilkan turunan sebesar 8x. Oke, yang kedua yaitu integral, di mana integral ada dua, integral tak tentu dan integral tentu. Yang pertama integral tak tentu. Di sini kita masukkan di bagian kotak input fungsinya, misalkan kita masukkan fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2. Klik enter. Lalu kita ketikkan lagi di menu inputnya yaitu integral. Nah, di sini kita pilih yang function. Fungsinya itu
fungsinya dari 4x² tambah 2 itu f. Lalu klik enter. Nah, ini sudah kita dapatkan ya. Integral tak tentu dari fx sama dengan 4x² tambah 2 akan menghasilkan 4/3x pangkat 3 ditambah 2x. Kemudian yang kedua itu integral tentu. Untuk integral tentu kita masukkan di input, misalnya fungsinya itu fx sama dengan 4x ditambah 2. Oke. Kemudian kita masukkan kembali, kita ketikkan integral. Nah, untuk integral tak tentu tadi kita pilih integral function. Sekarang di integral tentu kita pilih yang integral start x value and x value. Oke. Integral fungsinya f, kemudian startnya 1 dan x value-nya 2, lalu kita klik enter sehingga didapatlah hasilnya yaitu A sama dengan 8. Oke, itu saja penjelasan saya kali ini mengenai pemanfaatan GeoGebra. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.